Oke, kembali lagi di pertemuan ke-7 untuk OpenCV. Dan kalau di pertemuan awal ini udah 13 pertemuan ya. Nah, di pertemuan sekarang ini kita akan bahas dua hal. Pertama tentang image piramid, yang kedua tentang geometric transformation menggunakan OpenCV. Nah, seperti biasa kita import dulu library-nya, kita import OpenCV, NumPy, dan Matplotlib ya untuk inline plotting. Selanjutnya kita akan coba masuk di bahasan pertama tentang image piramid ya. Dari konteks namanya aja mungkin dari gambar yang terlihat di sini bisa kebayang kalau image piramid ini tujuannya buat apa ya. Nah, pada intinya sih image piramid ini membantu kita melakukan downscale atau upsample, downsample atau upsample gambar yang kita miliki. Nah, downsample dan upsample ini kan sebenarnya pernah kita lakukan juga, pernah ingat mungkin Mas pas di awal-awal kita belajar di pertemuan OpenCV kedua kalau nggak salah ya, CV2 resize ya. Nah, CV2 resize itu kan bisa melakukan downsampling, artinya mengubah ukuran citra dari ukuran tertentu menjadi lebih kecil kan. Itu CV2 resize ya. Nah, bisa juga upsampling kan, dia memperbesar size yang ukurannya misalkan berapa kali berapa menjadi 2 kali lipatnya. Nah, terus apa bedanya gitu dengan yang sekarang kita bahas? Kenapa harus ada lagi teknik downsampling dan upsampling lain? Kenapa nggak cukup dengan CV2 resize yang di pertemuan kedua OpenCV pernah kita bahas ya? Nah, intinya seperti ini kasusnya ya. Image piramid ini bermanfaat sekali untuk kasus seperti multi-scale object detection ya. Nah, ini nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba evaluasi salah satu teknik yang menerapkan multi-scale object detection. Nah, algoritmnya itu namanya hard cascade classifier ya. Dia itu walaupun misalkan di model machine learning-nya, di model algoritmnya menggunakan dataset katakanlah objek ukuran 50 kali 50 pixel. Nah, tapi dia mampu mendeteksi objek pada gambar yang ukurannya lebih besar. Katakanlah objeknya 500 kali 500 pixel, kan itu 10 kali lipatnya ya. Nah, si algoritma bisa mendetek objek tersebut. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan datasetnya dia hanya hanya mengenal size yang 50 kali 50 gitu ya. Nah, hal tersebut hanya dimungkinkan kalau misalkan algoritmanya mengimplementasikan image pyramid. Jadi nanti image data yang diinputkan ke dalam algoritma itu kita upsampling atau di downsampling sampai objeknya terdeteksi. Nah, itu salah satu manfaat penggunaan image pyramid ya di object detection untuk mengakomodir multi-scale image detection. Nah, image pyramid ini di OpenCV ada dua jenis. Yang pertama adalah Gaussian pyramid, yang kedua adalah Laplacian pyramid ya. Gaussian pyramid ini untuk downsampling, walaupun dia sebenarnya bisa dibuat upsampling juga ya. Nah, Laplacian pyramid ini untuk reconstruct upsample image ya. Jadi kalau kita punya gambar yang size lebih kecil, kita bisa menggunakan Laplacian pyramid untuk merekonstruksi size yang lebih besar gitu. Sama seperti kayak CV2 resize untuk ukurannya yang lebih besar gitu. Nah, kita akan coba upas satu persatu dari mulai Gaussian pyramid sama Laplacian pyramid. Kenapa ini harus ada? Apa bedanya dengan CV2 resize? Pertama dari Gaussian pyramid ya, yang tadi katanya untuk downsampling. Nah, Gaussian pyramid itu selalu start dari image yang katakanlah gambarnya yang lebih besar lah ukurannya ya. Di sini saya punya katakanlah ini 8 kali 8 ya. Ketika di downsampling, defaultnya si Gaussian pyramid OpenCV akan meresize ukuran citra dengan faktor 1/4. Nah, sehingga gambar yang hasil downsamplingnya menjadi 4 kali 4 pixel contohnya ya, dari asalnya 8 kali 8 pixel. Jadi 1/4 ukuran yang awal. Jadi width-nya itu setengahnya, height-nya juga setengahnya. Sehingga secara area itu cuma cuma 1/4-nya lah ya. Nah, terus kalau misalkan image kedua ini kita downsampling lagi, nah ini kita downsampling lagi nih, setelah yang hasil downsampling pertama kita downsampling lagi.
ini dia akan menghasilkan image baru yang size-nya tentunya seperempatnya lagi dari image yang hasil downsampling sebelumnya. Yang sebelumnya itu 4x4 ya. Ketika di-apply downsampling lagi, nah ini size-nya bisa jadi 2x2. Nah, 2x2 ini apakah bisa di downsampling lagi? Ya bisa aja gitu. Seperempatnya dari 2x2 ini kan berarti 1x1 ya. Nah, seperti itu si downsampling itu. Makanya ketika disusun stacking dari bawah ke atas, bentuknya seperti piramid. Nah, maka dari itu kenapa dia dinamai image piramid ya. Nah, yang membedakan antara Gaussian piramid atau image piramid secara keseluruhan di OpenCV dengan yang CP2 resize di OpenCV sebelumnya, di Gaussian piramid ini, kalau misalkan kita ingat kan di CP2 resize dia tuh ada beberapa metode ya. Dia itu base-nya itu interpolasi data. Nah, jadi transformasi geometrik. Ada algoritma yang akan berusaha mengestimasi berapa nilai pixel ketika di upsampling atau di downsampling. Tapi kalau di Gaussian piramid, nah yang dia lakukan adalah ketika misalkan terjadi downsampling, nah dia akan coba menghapus beberapa kolom dan baris pada gambar. Dihapus row and column-nya lah. Misalkan kalau tadinya size-nya 8,8 gitu, ini ada indeks 1, 2, 3, bla bla segala macam. Maka gambar yang 4,4 sebenarnya indeks yang tersisa adalah 1, 3, 5, 7 katakanlah seperti itu ya. Karena ini ada bagian row dan kolomnya yang dia hapus gitu. Dia tekniknya kayak begitu, si Gaussian piramid itu menghapus kolom dan barisnya ya. Nah kalau di CP2 resize dia nggak pakai cara penghapusan seperti itu, tapi dia pakai cara interpolasi linear by algorithm. Tentu saja hasil CP2 resize lebih bagus, tapi CP2 resize akan lebih lambat jika dibandingkan dengan Gaussian piramid. Nah, jadi itu tuh poin pentingnya. Kenapa ada Gaussian piramid? Untuk mengakomodir proses cepat pembuatan atau generate downsampling image. Karena downsampling image itu nggak hanya dihasilkan satu aja, bisa dibutuhkan multi scale, banyak ukuran, dari ukuran yang paling besar sampai terkecil. Sehingga kan dia akan terus dilakukan berulang-ulang. Ketika pakai CP2 resize, efeknya adalah performance. Karena nanti setiap kali resize itu dia butuh waktu lebih banyak dibandingkan kalau kita mengimplementasikan Gaussian piramid. Itu poinnya, Mas. Jadi Gaussian piramid untuk proses downsampling lebih cepat dibandingkan CP2 resize. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa melakukan downsampling dengan CP2 resize seperti yang dilakukan oleh image piramid? Tentu saja bisa. Tapi sekali lagi waktu eksekusi CP2 resize lebih lama dibandingkan Gaussian piramid. Itu poinnya. Nah, dia pada intinya sih proses penghapusan kolom dan barisnya itu dia mengapply sebuah kernel, disebutnya tuh Gaussian kernel, yang mirip-mirip dengan Gaussian filteringnya pas kita belajar CP2 blur ya, CP2 Gaussian blur ya. Nah, dia akan melakukan convolving atau sliding di image sehingga ya tadi tuh ukuran size image-nya itu menjadi seperempatnya. Ketika di downsampling lagi jadi seperempatnya. Nah, kita akan berkenalan nih dengan teknik downsampling ya, secara implementasi codingannya ya. Downsampling dan upsampling metode OpenCV ini hanya menggunakan CP2 PYR up. Ini PYR pyramid up maksudnya, berarti untuk image pyramid upsampling. Nah, terus ada PYR down untuk image pyramid downsampling. Nah, PYR up ini image yang diinputkan di sini akan di upsampling, size-nya menjadi lebih besar ya. Kalau PYR down ini akan di downsampling sehingga size-nya itu menjadi lebih kecil ya. Itu bedanya PYR up dan PYR down. Nah, kalau dilihat ini parameter inputan untuk baik yang image pyramid yang upsampling maupun image pyramid yang downsampling, dia mempunyai field input yang sama nih. Yang upsampling dia perlu image yang mau di upsampling, kalau PYR down juga perlu image yang mau dia downsampling. Nah, ini ada yang disebut dengan destination size, tapi ini nggak mandatory. Ini yang nggak mandatory lah, kita pun guessing nggak apa-apa. Cuma destination size ini tujuannya buat apa? Kalau misalkan kan defaultnya si image pyramid ini akan meresize seperempatnya, misalkan kayak downsampling gitu ya.
ukuran yang 8x8 jadi 4x4 gitu ya. Nah, kalau destination-nya kita nggak setup gitu, jadi kita biarkan default. Tapi kalau kita setup, katakanlah ini jadi setengahnya yang 3/4-nya yang original, itu bisa merubah behavior dari generated downsamplingnya, image yang akan dihasilkan gitu ya, size-nya jadi lebih berbeda dari defaultnya. Kalau defaultnya itu kan per 1/4-nya gitu. Nah, ini kalau kita atur data size-nya. Tapi di beberapa kasus ini sebenarnya nggak perlu diatur. Biarkan aja gitu. Sesuai dengan rasio pembagiannya. Ketika hasil downsampling jadi 1/4-nya. Di downsampling lagi jadi 1/4-nya lagi. Terus seperti itu. Nah, terakhir juga ada parameter border type. Ini juga defaultnya dia bakal pakai border default. Kita bisa pakai tipe yang lain, tapi ini juga nggak mandatory. Ini nanti akan mengadjust border type pada image yang dihasilkan. Tapi ini juga sebenarnya tidak terlalu penting untuk use case yang akan kita hadapi ke depan. Nah, itu teknik atau fungsi upsampling, downsampling image piramid pada OpenCV, dan ini PIR up ini dan PIR down ini mengimplementasikan si Gaussian pyramid ini ya. Si Gaussian pyramid yang barusan kita bahas. Laplacian piramid setelahnya kita akan kupas. Nah, kita coba masuk aja nih Mas. Silakan bisa diikuti ya. Nah, di sini saya punya lena.jpg seperti yang barusan saya udah share ya. Ini size originalnya 512 x 512 pixel. Mungkin berbeda dengan image lena yang selama ini kita pakai. Ini saya ambil 512,512 pixel biar standar, karena ketika pixelnya nggak standar, susah nanti dibagi seperempatnya ya. Bisa nanti ada hasil ganjil kan dibagi seperempat lagi bakal susah. Bakal nggak pas bulat gitu ya. Nah, makanya ini saya ambil foto yang lena.jpg yang size-nya 512 x 512 jpg. Ya, 512 pixel ya. Nah, setelah barusan kita lihat gambarnya yang size 512 x 512, di sini langsung aja nih, nggak perlu di grayscale, nggak perlu di thresholding. Size image yang RGB-nya bisa kita masukkan ke PYR down. Ini kita akan coba dulu si Gaussian piramid untuk piramid downsampling gitu ya. Ini saya simpan di variabel namanya image PD ya, piramid down. Setelahnya ini saya show aja gitu hasil piramidnya dengan gambar originalnya ya. Nah, kita tahu barusan gambar original itu 512 x 512. Harusnya hasil PIR down ini akan menghasilkan image dengan ukuran setengahnya. Berarti sekitar 256 x 256 ya. Ini kita coba lihat. Nah, ini gambar yang dihasilkan ya. Nah, ini gambar originalnya 512 x 512 pixel. Dan ini hasil piramid, image piramid yang downsampling ya. Nah, ini setengahnya lah. Setengahnya dari 512, ini kan tingginya 512. Ini berarti 256 dan lebarnya juga 256. Nah, seperti itu cara kerjanya. Nah, silakan kalau mau diikuti codingnya, Mas. Ya. Udah berhasil. Nah, seperti itu si sampel sederhana pengimplementasian image pyramid downsampling. Nah, untuk upsamplingnya juga bisa kita tes. Jadi contohnya di sini kan sebelumnya kita punya yang hasil downsampling nih. Yang barusan itu size-nya itu 256 x 256. Nah, kita bisa apply upsampling terhadap image yang sebelumnya kita downsampling nih. Yang sebelumnya kita downsampling. Nah, terus kita coba upsampling. Ini saya kasih simpan di variabel namanya imgpu. PU itu untuk piramid upsampling ya. Dan ini metodenya saya pakai yang PIR up untuk upsampling. Setelahnya ya saya show aja. Nah, ini upsampling 4 kalinya ya. Yang tadinya image PD ini 256 x 256, harusnya sekarang jadi 512 x 512 seperti yang original. Nah, ini gambar yang dihasilkan kelihatan ya. Kalau diperhatikan, ini kan yang originalnya punya ketajaman sendiri. Ini hasil upsampling, upscale dari yang hasil downsampling sebelumnya ya.
hasil upsampling yang sebelumnya telah di downsampling. Bisa terlihat kalau hasil piramid upsampling yang sumbernya itu dari yang sebelumnya di downsampling, kita akan kehilangan beberapa detail ya, ketajaman gambarnya itu jadi berkurang. Nah, ini salah satu efek dari downsampling ya. Karena downsampling itu seperti saya bilang tadi di atas, dia akan menghilangkan row dan kolom pada image, sehingga image yang terbentuk adalah image yang memang kualitas ketajamannya itu berkurang. Nah, ketika kita tarik lebih besar, hasilnya pasti ketajamannya juga akan jelek ya, karena di resize dari yang kecil ke besar. Nah, ini ya efek dari kita menerapkan upsampling terhadap image yang sebelumnya di downsampling. Nah, silakan dicoba, Mas. Iya. Nah, setelah barusan kita tahu teknik dasarnya untuk paling tidak mengenerate satu hasil downsampling dan mengenerate satu hasil upsampling. Tapi barusan kita kan belum melihat bagaimana kita misalkan mengenerate image piramid seperti ini. Dari yang size-nya besar, kecil, lebih kecil gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba mengimplementasikan pada Python bagaimana caranya kita melakukan downsampling gitu ya, sehingga membentuk image piramid. Nah, untuk gambar lena.jpg yang kita punya. Nah, caranya sederhana sebenarnya. Kita akan menggunakan for loop. Di dalam for loop-nya itu nanti kita akan panggil downsampling piramidnya ya, PYR down ya, untuk image yang kita baca. Di sini saya baca dulu image-nya. Di sini saya pakai lena.jpg ya. Nah, di sini saya cek lebar dan tinggi si gambarnya. Ini hanya kebutuhan untuk dikirim aja. Untuk ditunjukin berapa original size-nya. Nah, setelah itu saya langsung show yang hasil dibaca. Harusnya ini kan yang ketika di-show kayak gini akan membaca image yang originalnya dengan size original. Yang mana kita tahu originalnya ini size-nya itu 512 kali 512 ya. Setelah di-show ini dia akan masuk ke blok for looping ya. Ini random aja, saya set 1 sampai 10 atau berapapun lebih besar terserah, karena di dalamnya ini saya apply threshold gitu ya. Nah, di dalam for ini ada apa sih? Di sini saya akan panggil PYR down untuk piramid downsampling ya, terhadap image yang dibaca di atas di sini ya. Kita tahu kan di sini size-nya 512 kali 512. Ketika saya di sini panggil downsampling, image yang dihasilkan di sini kan dengan nama yang sama nih ya. Jadi 512,512 kan. Nah, harusnya di sini H, W pertama adalah 256 kali 256 sorry. Karena kan setengah-setengahnya ya. Atau seperempat size utama. Nah, di sini saya lakukan pengecekan. Saya tidak mau mengambil semua gambar hasil downsampling karena kalau semakin kecil kan apa artinya gitu gambar 1 piksel kali 1 piksel. Ini saya akan batasi. Saya akan hanya melakukan downsampling ketika dimensi hasil downsamplingnya itu di atas 100 kali 100 ya, height-nya di atas 100, width-nya juga di atas 100. Kalau dia di bawah 100 seperti ini, baik width dan height-nya gitu ya, hasil downsamplingnya, ini saya akan break keluar dari for loop dan ya cuma in-show gitu apa adanya. Nah, tapi kalau misalkan masih di atas 100, saya akan coba print dulu pertama size-nya ya. Size setelah downsampling. Nah, ini terus saya akan coba in-show hasil downsamplingnya. Di iterasi selanjutnya, nah kan akan masuk lagi nih ke PYR down. Nah, dia akan menggunakan image yang sebelumnya sudah di downsampling lagi gitu. Yang sebelumnya 256 kali 256 hasil downsampling ya, dimasukkan lagi ke PYR down, dia akan di downsampling lagi menjadi size-nya yang 128 kali 128 ya. Terus karena 128 ini kalau setengahnya kan kita ambil jadi 64 ya. Kan di bawah 100 dia bakal berhenti. Jadi paling tidak ini kita akan menghasilkan ya 3 gambar lah. Yang size-nya 512 kali 512, terus kita PYR down.
Jadi size-nya 256 kali 256, terus kita downsampling lagi, size-nya jadi 128 kali 128, kurang lebih seperti itu. Ini saya coba run ya untuk lihat hasilnya. Nah ini ya, kelihatan hasilnya ya. Yeah. Ini adalah 3 gambar yang dihasilkan dari proses downsampling berulang-ulang. Ya. Dari yang awal size-nya ini 512 kali 512 pixel. Yang image 1 ini saya kasih urutan namanya ya. Image 1 ini saya size-nya 100, ya setengahnya 256 kali 256. Ini tinggi lebarnya setengahnya juga 128 kali 128. Nah ini cara cara untuk kita mengenerate image piramid di OpenCV menggunakan PYR down. Ya. Nah silakan dicoba Mas. Sudah berhasil? Saya ada invalid syntax di. Nah setelah barusan kita berhasil nih bikin image piramid dengan cara seperti ini ya. Kita lakukan for looping dan panggil PYR down di dalam for loopingnya, terus show masing-masing image-nya. Ini untuk image yang ya di atas 100 x 100 pixel. Nah sekarang setelah barusan downscale, kita akan coba upscale gitu ya. Kita akan coba upscale. Upscale-nya dari mana? Ingat yang barusan gambar terakhir yang hasil downscale itu kan size-nya 128 kali 128 ya. Di sini saya akan juga lakukan upscaling. Dengan menggunakan PYR up ya, terhadap gambar yang terakhir di downscale yang size-nya 128 kali 128 ya. Tentu saja ketika 128 kali 128 di sini, ini akan saya masukkan ke for looping juga. Jadi akan dihasilkan beberapa hasil upscaling ya. Hasil upscaling pertama kali, si PYR up pertama kali ini akan menghasilkan gambar yang size-nya 256,256. Nah, ini saya cek size-nya, kalau size-nya masih di bawah 512. 512 kan image paling mentoknya ya, size paling mentoknya. Yang original. Ini saya akan lakukan in-show ya, atau ditampilkan aja sama di print size hasil upscaling-nya. Lanjut, naik ke upscaling selanjutnya. Kan sebelumnya itu udah dinaik jadi 256,256 ya. Dimasukin lagi ke PYR up, di upscaling lagi yang size-nya yang sebelumnya setelah di-apply PYR up gitu ya. Dari 256 ke 256, nah kan jadi 512,512 di sini. Nah ini masih masuk, nah ini show juga. Selanjutnya di PYR up lagi jadi 1024 ya, tapi dia bakal di break nih ya, karena di atas 512 gitu. Setelahnya dia show aja gitu tampil. Ini kita coba cek ya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini bisa terlihat kalau hasil upsampling ini kan tadi yang 128 kali 128. Kita upsampling dari 128,128 ya, tentu saja ini gambarnya hasilnya makin blur gitu ya. Terus kita upsampling lagi 512,512 makin blur gitu, makin nggak kelihatan jelas. Nah ini sekali lagi yang saya bilang gitu ya, kalau kita mengupsampling dari yang image-nya resolusinya rendah, efeknya adalah kita akan kehilangan banyak detail pada gambar. Tapi memang keunggulannya adalah prosesnya lebih cepat dibandingkan CP2 resize. Kurang lebih seperti itu. Nah ini sama juga berhasil nggak Mas dicari? Ini saya kayaknya ada kesalahan itu sih, ngeloopnya sampai banyak banget ini. Oh sampai banyak banget. Ya, ini baru ketutup. Nah ini di breaknya nih jangan lupa dikasih ini Mas. Beda ini dengan yang apa namanya? Kalau sebelumnya di bawah 100, di bawah 100. Ini lebih besar dari 512, lebih besar dari 512. Kalau barusan nggak dilimitin itu pasti ada 10 gambar tuh kurang lebih. Ya. Berhasil ya? Sebentar lagi coba. Nah ini bisa kelihatan juga hasil upsamplingnya itu ukurannya sama seperti yang downsampling ya. Jadi kayak berbalik arah gitu. Kalau downsampling kan 512, 256, 128. Upsampling 128, 256, 512. Ukuran size akhirnya tetap sama seperti yang original.
Tapi memang quality image yang dihasilkan jauh lebih jelek dibandingkan yang originalnya gitu ya. Oke, kita lanjut Mas. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Belum ya. Nah, setelah barusan kita bahas sedikit dasar penggunaan pair up dan pair down untuk sekali nge-scale up atau sekali nge-scale down dan melakukan multiple scale up dan scale down gitu ya dengan memasukkannya pada for looping gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke penerapannya. Sebenarnya di kasus-kasus untuk computer vision ini si image pyramid ini dipakai apa gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke penerapannya ini ada beberapa overview mungkin yang kelewat, worth it untuk kita bahas ulang. Nah, ini tentang basic image operation gitu ya. Basic image processing itu kayak standar lah gitu, kayak nambah, ngurangin satu matriks gambar dengan matriks gambar lain gitu ya. Tapi ternyata di OpenCV itu ada built-in functionnya ya. Nah, contohnya ini saya contohin aja. Di sini kalau misalkan untuk image addition gitu ya, saya pengen jumlahin gambar 1 dan gambar 2 nih ya. Kalau pengen ngejumlahin gambar, ada 2 gambar, gitu ya, gambar 1 dan gambar 2, sebenarnya bisa gampang aja tinggal IMG 1 plus IMG 2 gitu, kayak penjumlahan matriks dinampi gitu ya. Nah, terus kenapa ada penjumlahan matriks di OpenCV? Nah, penjumlahan matriks di OpenCV ini via metode cp2.add ya. Terus kita tinggal masukin aja nih gambar 1 dan gambar 2-nya yang mau kita jumlahkan gitu. Nanti ketika dijumlahkan nanti hasil penjumlahannya adalah nilai pixel barunya itu adalah penjumlahan antara pixel yang satu dengan yang lainnya gitu. Jadi kalau ada 2 gambar, gambar 1, gambar 2 di pixel 0,0 gitu ya, itu merupakan penjumlahan di gambar 1 dan gambar 2. Nah, ini saya setup 2 gambar. Ini mungkin bukan black ya ini. Pokoknya gambar yang nilai pixelnya itu 50 semuanya gitu ya. Ya pixelnya tuh nilainya tuh 50 ini pasti abu-abu. IMG2 ini tiap pixelnya nilainya 127 gitu. Ini saya akan jumlahin kedua gambar ini. Kalau dilihat sepintas kan ketika semua pixelnya bernilai 50, gambar kedua pun bernilai 127, harusnya gambar resultnya tiap pixelnya itu bernilai 127 plus 50 ya, yang mana itu 177 ya. Nah, kita akan coba nih, kita akan cek ya. Ini tinggal di run. Nah, ini kebetulan di sini saya plotnya pakai si matplotlib ya, biar inline, biar gampang lihatnya. Nah, di sini kalau lihat ini IMG1, IMG2, hasil penjumlahannya di 177 semua ya nilai pixelnya. Nah, ini kalau secara warna ya warnanya jadi seperti ini. Kalau saya tambahin ini jadi 210 gitu ya, Mas. Kalau kita jumlahkan 210 tambah 50 berapa? 260 kan? Iya. Nah, tapi kan nilai pixel pada citra itu 255 kan? Nah, terus gimana kita bisa mengakomodir ini gitu ya? Nah, tenang aja karena si OpenCV dia udah otomatis merecognize ketika dia hasil penjumlahannya lebih dari 255, dia akan set menjadi 255. Itu batas saturasinya ya. Jadi batas mentoknya 25. Hasil penjumlahannya sebesar apapun, dia akan set ke 255 gitu. Nah, seperti itu kurang lebih, Mas. Makanya worth it kita menggunakan si CP2Add ya, karena dia udah jagain biar kalau hasil penjumlahannya lebih dari 255, dia akan saturasi, nilainya akan ketahan di 255. Itu image addition CP2Add. Ada juga image subtraction ya, itu pengurangan gitu. Sebenarnya di matriks nanti juga bisa kan sebenarnya IMG1 kurang IMG2 gitu. Nah, tapi lagi-lagi ini sama kelebihannya sama CP2Add, CP2 subtract ini hasil pengurangannya dia ketika negatif ya, dia akan di set 0 gitu. Karena kan nilai pixel nggak ada yang negatif ya. Nilai pixel itu 0 sampai 255.
Kita cek aja nih. Ini parameternya sama ya. Tinggal panggil cp2 substrak ya, nama metode, nama functionnya. Terus masukin img1, img2. Nah ini saya punya ini hapus saja nanti ya, karena nggak sesuai ini. Gambar 1 nilai pikselnya 200, gambar 2 nilai pikselnya semuanya 150. Ketika dikurangin kan ini 200 dikurang 150 harusnya nilai pikselnya 50 semua kan. Nah ini betul ya. Ini kalau misalkan saya tukar jadi 150, 200, IMG1 kan 150, IMG2 200. 150 dikurang 200 kan jadi minus 50 ya. Nah, ketika minus 50 kan negatif. Nah, si CP2 substrak ini dia akan saturasi di nilai piksel ke 0. Jadi semuanya diseret seperti ini. Nah, itu kelebihannya lah si CP2 substrak ini. Jadi bisa digunakan untuk melakukan proses pengurangan dan penjumlahan gambar yang lebih aman ketimbang yang defaultnya penjumlahan matriks nanti ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan, Mas? Ini sama blending itu beda ya, Mas? Tapi ya. Sama blending beda. Kalau blending ini kan apa namanya? Kita bisa lihat proporsinya gitu ya. Kita bisa bedakan dua gambar hasilnya. Kalau ini penjumlahan tuh benar-benar nyampur nilai pikselnya. Gitu. Kita nggak bisa bedain lagi gambar satu, gambar dua. Bahkan bisa menjadi gambar yang berbeda gitu ya. Ini mungkin kalau penasaran, kita akan coba apply ke gambar gitu ya. Iya. Kita akan coba apply ke gambar. Ini saya akan pakai coba 2 inrit. Nah, ini kebetulan di sini kan kalau menjumlahkan itu bagusnya dengan gambar yang size-nya sama. Saya punya gambar yang size-nya sama, apple.jpg sama orange.jpg ya. Kita bisa pakai gambar itu. Apple.jpg. Dan ini kita hapus yang keduanya. Ini saya ganti jadi img2. Ini saya ganti jadi orange ya. Oke, ini kita tinggal running aja kayak gini. Nah, lihat. Kalau hasil blending kan masih ingat ya. Jadi kita samar-samar bisa melihat proporsi antara apel dan orange ya. Ini mungkin kita coba lagi yang blend gitu. Blend, masih ingat tekniknya yang untuk ngeblending, Mas? Iya. Add weight ya. Kalau lupa tinggal tab aja, dia ada auto complete-nya. Add weight, terus IMG-nya, IMG 1. Alfanya misalkan 0,5 ya. 0,5, terus IMG 2, 0,5 ya. Oh, ini gamanya ya. Gamanya kita set 0 aja ya. Ini kita show-nya pakai si ini aja, nggak apa-apa. Si imshow-nya atau 2 kalinya imshow nggak apa-apa ya. Kita bakal tumpuk kecuali pakai subplot. Nah ini yang pertama. Ini mungkin pixelnya nggak perlu ya. Nah, ini yang hasil apa namanya? Substrak ya. Nah kita sekarang cek yang hasil blending ya. Yang ini proporsinya itu 0,5 jadi jeruk dan apel tuh bakal kelihatan setengah-setengahnya gitu ya porsinya. Nah, kebayang nggak Mas bedanya kan? Iya. Hasil blending ini kita kalau ini kan kelihatan kalau kita lihat gambar apel kan kayak gini, gambar jeruk kan kayak begini. Ketika di blending ini jadi lihat ini pucuknya punya apel tapi warnanya kecampur sama yang jeruk gitu ya. Iya. Nah, ini blending tuh kayak begini. Tapi kalau substrak atau addition bisa menghasilkan gambar yang berbeda gitu. Bahkan kita nggak kenal lagi itu apa-apa. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi, Mas? Belum. Nah, oke. Silakan ikuti atau udah? Bentar. Oh iya. Kita lanjut. Oke. Nah, itu overview basic, add sama substrak ya. Ini juga ada overview sedikit. Ini lumayan ngebantu nih. Masih ingat Mas cara kita dulu nge-merge 2 gambar? Mungkin saya contohkan ya. Dulu kita kalau nge-merge 2 gambar ini
Misalkan kita punya IMG 1, kita bikin dulu frame-nya ya. Frame misalkan white ya. Misalkan IMG 1, IMG 2-nya itu yang jeruk ya. Ini saya ambil dari atas. Nah, ini kita punya dua gambar misalnya. Kita pengen nge-merging kanan kiri gitu ya, atau atas bawah gitu ya. Kan pernah gitu ya. Kalau dulu kan, kalau ingat, kita cari dulu dimensi asli gambarnya, HWC-nya. Nah, setelah punya dimensinya, kita bikin matriks warna hitam pakai NP0 ya. Ini size-nya sama HWC gitu ya. Tipenya ya, kita set 8 bit ya. NP 8 ya. Nah, setelah ini kan biasanya dua kalinya ya, sorry. Berarti misalkan kalau ke samping width-nya jadi 2 kali lebih lebar kan. Berarti kalau misalkan jeruk mau di sisi kiri, nah ini dari segi X-nya, apa segi H-nya ya, segi H-nya biarin, tapi W-nya 0 sampai W. Nah ini kita isi sama IMG 1. Dulu gini ya. Terus frame ya, H-nya biarin. Nah untuk yang keduanya ini W sampai W kali 2. Masih ingat kan yang ini ya Mas? Ya. Nah ini saya show pakai matplotlib aja ya. Ini show frame, ini reverse numpy. Nah, dulu kita lumayan ribetnya kayak begini ya. Harus merekonstruksi numpy zeros dulu, assign ke satu blok. Nah, ini ada cara nge-merging nge-merging gambar lebih gampang nih. Caranya itu dengan menggunakan numpy hashtag dan vstack gitu ya. Hashtag ini dia akan nge-merging secara horizontal. Hanya itu horizontal. Seperti yang barusan kita lihat. Kalau vstack nge-merging secara vertikal gitu. Nah, caranya cukup mudah. Kita tinggal bikin, ya kita punya dua gambar lah intinya. Ini saya punya gambar, mungkin lebih enaknya pakai gambar apple sama orange ini ya. Nah, ini saya punya apple sama orange ini. Gambar 1 dan gambar 2 saya mau hashtag ini. Kalau hashtag ini bakal kanan kiri kan. Ini saya nggak usah print lah ya. Ini saya coba print. Nah, ini lebih gampang nih. Tinggal panggil satu baris H dot stack. Tapi ini numpy ya, bukan punya OpenCV ya. Bukan punyanya OpenCV ya. Ini punyanya numpy np dot hashtag ini. Nah, jangan lupa di sini kurung buka kurung tutupnya ada 2 ya. Ini karena memang udah aturan si hashtagnya. Formatnya harus seperti ini. Dia mintanya itu bentuknya tuple ya. Tuple image 1, image 2. Barulah kita dapetin hasil gambar merging kanan kiri. Nah, itu disebutnya itu hashtag. Dibandingkan dengan ini kan lebih simpel yang hashtag ya. Nah, itu kalau misalkan mau merging secara horizontal. Kalau merging secara vertikal, tinggal ganti aja jadi vstack. Ini saya refresh juga menggunakan gambar orange dan apel ya. Ini printnya saya hilangin aja ya. Ini kalau kita panggil vstack, nah bisa kita lihat ini hasil mergingnya secara vertikal nih atas bawah gitu. Nah semudah ini gitu dibandingin dengan cara yang assign matrix yang awal ya. Ini menggunakan numpy hashtag dan numpy vstack ya. Kurang lebih seperti itu Mas. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Cukup clear ya? Iya. Oke. Nah setelah barusan kan overview gitu ya, intermezzonya lumayan panjang. Ngebahas tentang cara subtract di image, OpenCV gitu ya, addition di image OpenCV, terus ini hashtag dan vstack gitu untuk merging horizontal dan vertikal di OpenCV. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam penerapan di si Gaussian piramid ya. Nah, Gaussian piramid ini penerapannya itu tidak jauh dari pengimplementasian si Laplacian piramid.
Jadi sebenarnya si Laplacian piramid ini merupakan matriks atau gambar yang diturunkan dari Gaussian piramid. Jadi kuncinya kalau kita pengen ngebentuk Laplacian piramid, gambar-gambar Laplacian piramid, gitu ya. Jadi kan Laplacian piramid juga tetap aja bentuknya piramid. Nah itu kita harus melakukan Gaussian piramid dulu. Itu kuncinya seperti itu. Laplacian piramid ini untuk apa sih gitu ya? Kalau tadi kan kita tahu Gaussian piramid untuk downsampling, upsampling ya, via CP2 pair down, CP2 pair up. Nah di sini kita punya Laplacian piramid nih. Laplacian piramid ini seperti apa penerapannya? Nah, sebenarnya formulanya itu gampang. Ketika kita pengen membentuk sebuah Laplacian piramid, nah ini tinggal kita panggil, kita sebut aja ini misalkan matriksnya itu L, ya, matriksnya L, menandakan ini adalah gambar output Laplacian piramid ya. Nah, Laplacian piramid ini merupakan Gaussian piramid ke I gitu ya. Jadi kan Gaussian piramid ini ada beberapa layer, 1, 2, 3 gitu ya. Misalkan kita pengen bikin Laplacian piramid layer ke-1, berarti kita ambil Gaussian layer ke-1, dikurangi hasil piramid up, Gaussian piramid up untuk layer Gaussian di atasnya. Kalau misalkan ini G1 berarti G2 ya. Nah, karena kita tahu kalau di Gaussian piramid ini kan G1 itu pasti size-nya lebih gede. G2 yang setelah downsampling pertamanya gitu ya pasti lebih kecil kan seperempatnya. Nah, G1 katakanlah di sini 215 kali 215 gitu ya. Dan G1 plus I kan berarti yang keduanya itu 128 kali 128 seperempatnya ini. Nah, kalau kita PYR up, kita apply piramid up kan size-nya jadi sama 256 kali 256 ya, sehingga ini bisa dikurangkan. Nah, itu cara kerja si Laplacian piramid. Dia akan mengurangkan Gaussian piramid yang asli gitu ya di layer ke berapa dengan hasil downsampling upsampling untuk image piramid di bawahnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini biar nggak bingung gitu dengan definisinya, kita contohkan aja. Di sini saya akan baca image lena.jpg ya. Dan kita tahu size-nya di sini 512 kali 512 pixel ya. Nah, setelah itu saya kasih nama ini GP0 ya, menandakan ini Gaussian piramid ke 0, artinya paling dasar nih yang size-nya gede. Selanjutnya saya bentuk GP1. Nah, GP1 ini merupakan Gaussian piramid di atasnya ya. Gaussian piramid, bentar dulu mas, ini kayaknya motifnya ngeganggu nih. Sampai mana barusan? Oh, sampai ini ya, BGR down. Nah, si GP1 ini adalah hasil piramid down atau upsampling down, downsampling si gambar original. Gambar original 512 kali 512. Nah, hasil downsampling ini kan pasti seperempatnya ya, berarti width sama height-nya setengah-setengahnya. 256 kali 256. Ya, kita simpan di GP1. Satu layer GP1 ini size-nya seperempat dari GP0. Nah, kita compute, kita hitung Laplacian piramid di indeks ke 0 atau kita sebut saja LP0 dengan cara mengurangkan, karena di sini kan sesuai rumusnya dikurangkan ya. GP0 karena LP0 berarti di sini GP0 ya. GP0 ini yang original yang 512 kali 512 dikurangkan terhadap hasil PYR up. Karena di sini kan hasil PYR up dari GI plus 1. Kalau G0 plus 1-nya berapa? G1 kan? Nah, hasil PYR up GP1. GP1 ini kan yang sebelumnya kan 256 kali 256. Tapi kita apply PYR up, nah sehingga saja dia jadi 512 kali 512. Ketika udah 512 kali 512, kita bisa subtrak lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, coba ya. Nah, ini gambar original. Ya, GP0 itu gambar originalnya, belum di downsampling. Ini hasil Laplacian piramid. Kelihatan ya? Kalau kita lihat, hasil Laplacian piramid ini seolah-olah kayak edge image ya. Ada tepiannya ya.
Nah, makanya si Laplacian piramid ini salah satu use case-nya itu diterapkan untuk edge detection juga. Jadi sebenarnya ada banyak ya algoritma detection. Salah satunya ini bisa via Laplacian piramid gitu. Nah, silakan dicoba, Mas. Cukup sederhana sih ini caranya, tekniknya. Nah, setelah barusan kita melakukan Laplacian piramid untuk satu step aja, menghasilkan satu Laplacian piramid gitu ya. Nah, seperti di atas sebelumnya, kita bisa mengenerate multiple Laplacian piramid dari yang Laplacian piramid size kecil sampai besar. Otomatis gambarnya edge image ya, hitam dengan garis tepi ya. Ini sama juga tekniknya ya. Ini cuma saya simpan dulu di list, namanya GP list. Saya simpan tiap gambar hasil, ini gambar originalnya dulu saya simpan di index 0. Habis ini saya upsampling, downsampling sorry, size-nya lebih kecil, terus saya masukkan ke dalam list. Terus downsampling lagi, masukkan ke dalam list sampai ini sampai 0 sampai 2, berarti bakal dihasilkan 3 gambar ya. Ini kalau saya running. Ini gambar yang originalnya. Ini kalau saya print hasil apa namanya? Nah, ini kan hasil GP-nya ya. Ini kalau saya running, bentar. Oh, ini baru hasil PR down-nya ya. Nah, ini kayaknya belum nih. Belum diterapkan Laplacian nih. Ini sebenarnya bisa aja nih kita terapin Laplacian piramid ya. Oh, ini ada di bawah, sorry. Nah, di sini justru kita simpan dulu GP-nya ya. GP-nya simpan dulu yang indeksnya 0, 1, 2, 3 gitu. Jadi ini si elemen listnya ini bisa punya yang size 512 kali 512, 256 kali 256, 128 kali 128, sampai dia berhenti di 64 kali 64 gitu. Dengan result gambar seperti ini. 1, 2, 3, 4 ya. 512, 512 sampai 64 kali 64 ya. Ini baru GP-nya aja nih Mas. Jadi ceritanya kita simpan di dalam list ya. Nah, ini udah ya. Ya. Nah, selanjutnya kita kan barusan udah lihat nih, kita punya 4 gambar GP ya. Dari GP0, GP1, GP2, GP3, GP0 yang originalnya 512 kali 512 karena saya add di sini. Terus saya apply pair down lagi, dapat yang 256 256 sampai 64 kali 64. Selanjutnya kita akan hitung LP-nya nih, Laplacian piramidnya. Mulai dari LP ke 0. LP ke 0 ini dia ngambil lowest GP image yang paling bawahnya. Dia akan ambil. Yang 64 kali 64 ya. Nah, udah itu hasil 64 kali 64 ini dia hitung nih untuk menghitung LP1. Nah, LP1 ini kan berarti ngambilnya di sini kalau di sini pakai GP2 ya. LP1 GP2 ini tergantung indeksnya sih. Kalau saya pakai LP0 untuk 64 kali 64, LP1 bisa digunakan untuk GP2 gitu ya. Kayak dibalik indeksnya. Nah, ini tinggal di pair up untuk GP3 yang size-nya lebih kecil ya. GP3 kan tadi 64 kali 64, GP2 128 kali 128. Karena LP0-nya 64 kali 64 dan GP2 ini 128 kali 128, maka hasil pair up untuk 64 kali 64 kan 128 kali 128 ya. Ini bisa disubtract gitu. Hasilnya 128 kali 128. Terus kita hitung LP2 dan LP3. Nah, implementasi codingnya kan seperti ini gitu. Nah, inilah saya lakukan loopingnya tuh mundur ya dari indeks terbesar. Karena ini saya nyari LP0-nya dari yang size kecil 64 kali 64 ya. Lowest GP image. Habis itu naik ke LP3 yang size-nya lebih gede gitu. Jadi kebalikan yang si GP ya. Kalau GP0 itu kan GP kan yang 0-nya size-nya gede. GP3-nya kecil gitu. Kalau yang LP kebalikan. Makanya di sini iterasinya kebalik ya dari indeks ketiga sampai sebelum 0 ya. Min 1 menandakan hasil list generatornya itu ordernya kebalik gitu. Ini tinggal disubtract sesuai dengan rumusnya si Laplacian piramid. Ini saya bisa print resultnya. Nah, di sini hasil Laplacian piramidnya sama ya.
64 kali 64, 128 kali 128, 256 kali 256 sampai 512 kali 512. Jadi di sini saya bisa show nih. Nah, ini saya punya hasil image piramidnya nih. Kalau di sini saya bisa dilihat kan, yang 64,64-nya kok nggak berbentuk edge image ya, nggak berwarna hitam kayak gini. Kira-kira kenapa, Mas? Kenapa cuma yang ini kan kalau nggak salah size-nya 128 kali 128, ini 256 kali 256, ini juga 512 kali 512. Ini yang 64,64, kenapa dia warnanya masih RGB, nggak Laplacian? Kalau RGB gini kan kemungkinan ini masih GP ya, Gaussian Pyramid. Masih GP item nih. Nah, ini akibat, nah di sini nih. Di LP ke 0 kita isi dengan hasil GP ya. Di sini nggak ada perhitungan Gaussian Laplacian ya. Nggak ada pengurangan terhadap PYR up. Jadi makanya di LP0 yang size-nya 64 kali 64 itu tadi yang warnanya RGB ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, seperti inilah gitu gambar Laplacian image. Ada yang mau tanyakan sampai sini, Mas? Belum. Oke. Bisa ngikutin ya, kita lanjut ya. Ya. Nah, setelah barusan kan panjang lebar tentang pembahasan image piramid untuk Laplacian piramid juga, kita bisa gunakan, manfaatkan si Laplacian piramid ini untuk melakukan yang namanya tuh image stitching. Pernah dengar nggak, Mas? Belum. Mungkin ini kayak di pemetaan gitu ya, atau di pemetaan drone. Drone itu kan dia moto satu frame gitu ya. Kalau ada kameranya di drone-nya. Atau misalkan gambar panoramik. Tahu gambar panorama tahu kan? Iya. Itu kan banyak gambar dijadiin satu kan? Iya. Nah, tekniknya itu disebut dengan image stitching. Itu menggabung dua image, tapi hasil gabungannya itu nggak kelihatan discontinue gitu, kayak kelihatan rapi nyambung. Jadi disebut image stitching. Nah, kalau misalkan kita merge langsung di dua gambar, ini contohnya di sini saya punya apel dan orange tadi nih. Saya mau merge ini saya potong setengahnya, ini saya potong setengahnya juga si orange. Terus hasil potongannya saya gabung. Kalau saya gabung manual, langsung gitu ya di join. Nah, ini terus ya saya join dengan cara biasa ya. Ini belum pakai hashtag atau vstag, tapi bisa aja ini masih pakai yang MP0 ya. Nah, ini hasil joinnya ya. Bisa dilihat perpotongannya itu kayak discontinue gitu. Kelihatan nggak ngeblend gitu ya. Nah, di sini tuh image stitching itu bertujuan untuk bagaimana caranya dua image ketika digabungkan, tepian perpotongannya itu paling nggak tersamarkan gitu. Kelihatan, jadi nggak kelihatan discontinue seperti ini. Nah, untuk permasalahan ini kita bisa memanfaatkan Laplacian piramid. Nah, caranya sama seperti yang kita lakukan di atas ini. Kita hitung dulu GP-nya, simpan di list. Kita hitung LP-nya, simpan di list. Di sini juga, cuma ini ada gambarnya ada dua gitu ya, ada apel sama orange. Karena kan kita pengen manfaatkan hasil Laplaciannya untuk merging ya. Jadi di sini saya kalkulate GP1 dari PYR down untuk gambar 1. Dan saya kalkulasi juga GP2 ya, Gaussian Pyramid untuk gambar kedua yang orange. Melalui PYR down, itu saya simpan di list GP2 dan ini di list GP1 list. Setelah saya punya GP1 list dan GP2 list, saya hitung Laplacian piramid masing-masing gambar. Hasil hitungannya saya simpan ya, gambarnya itu di LP1 list dan LP2 list. Ya rumusnya sama lah ya. Subtrak dari yang GP list, indeks sebelumnya dikurangi indeks yang lebih kecil lah, intinya size yang lebih kecil. Dan di sini saya set downscaling-nya sampai 6 ya, berarti kemungkinan akan dihasilkan 5 gambar atau 6 gambar gitu ya. 6 gambar mungkin ya, kisaran 6 gambar gitu ya. Setelah itu, setelah saya punya LP1, LP2, GP1, GP2, nah di sini baru nih saya gabungin.
si LP1 dan LP2, tapi masing-masing nih setengah-setengah gitu ya. Kayak tadi yang kita lakukan di atas di sini. Tapi yang digabungnya ini nih hasil Laplacian piramid. Nah, ini karena hasil Laplacian piramidnya saya zip. Setelah di zip saya apply hashtag. Kirinya punyanya si apel, kanannya punyanya si orange. Nah, tapi L1, L2 ini kan hasil Laplacian piramid ya. Nah, setelah saya punya hasil Laplacian piramidnya, saya simpan di list LS. Nah, setelah dapat list LS, nah di sini saya add nih, jumlahin hasil LS-nya, LS ke I, terus dijumlahkan dengan output yang originalnya gitu ya. Output original misalkan di sini 512 kali 512. Nah, terus dijumlahkan dengan yang sebelumnya, dijumlahkan. Oh, semua gambar LS itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan itu hasilnya. Nah, maka ketika sudah dijumlahkan semuanya, nah ini gambar hasil image piramidnya. Kurang lebih seperti ini, Mas. Ketika kita apply image piramid secara vertikal gitu ya, outputnya akan seperti ini. Kuncinya sebenarnya formulanya tetap ini Laplacian piramidnya kan sama ya. Mungkin ini yang perlu diperhatikan. Kenapa di output ini rumusnya seperti ini gitu. Nah, karena hasil Laplacian piramid ini CLS ya, yang setengah-setengah, itu kita perlu merge semuanya sehingga kita bisa menghasilkan satu gambar yang utuh. Tapi ketika di merge kan perlu saja biar seragam ya. Makanya di sini di apply PRA. Jadi katakanlah mulai dari output yang 64 kali 64 gitu ya. 64 kali 64 ini di upsampling berarti jadi 18 kali 128. LS ke 1 ini kan indeksnya dari 1 ya. LS ke 1 setelah 64 ke 128 kali 128. Nah, bisa di add. Terus dijumlahkan lagi dengan yang 256-nya, dijumlahkan lagi dengan yang 512. Sehingga bisa didapatkanlah gambar size yang 512 kali 512. Tapi hasil stitching ini rapi. Gitu ya. Gak kelihatan discontinue kayak tadi, kayak ngeblend gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh tekniknya untuk melakukan stitching. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan tentang geometric transformation ya. Nah, geometric transformation ini di OpenCV adalah teknik memanipulasi bentuk objek pada sebuah gambar. Nah, di OpenCV tersendiri dia ada 4 jenis geometric transformation yang bisa digunakan. Pertama adalah geometric transformation untuk translasi. Untuk mentranslasi, geser kanan, kiri, atas, bawah, gambar, posisi gambar gitu ya. Nah, terus ada transformasi geometrik rotasi. Untuk rotate image pada sudut tertentu gitu ya. Dan selain kita bisa rotate pada sudut tertentu juga, transformation rotation ini bisa di-provide juga untuk scale up image aslinya ya. Jadi kita bisa rotate image hasilnya 2 kali lipat dari image original, jadi bisa pakai rotationnya di OpenCV. Setelahnya juga ini ada transformation affine, Ini affine transform dan projection transform. Affine transform dan projection transform ini merupakan transformasi yang akan banyak dan bermanfaat untuk berbagai use case ya ke depannya. Ini karena memang boleh dibilang transformasi yang advance-nya gitu sih. Nah, langsung aja kita kenalan nih bagaimana cara kita menggunakan transformasi geometrik di OpenCV untuk tipe-tipe transformasi barusan yang kita review sekilas ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke transformasinya, kita akan bahas dulu sekilas tentang metode yang digunakan untuk transformasi tersebut gitu ya. Nah, ini untuk semua transformasi kecuali yang projection, dia menggunakan warp of kind ya. Jadi tinggal panggil aja CP2 warp of kind, gambar yang mau ditransformasikan. Nah, ini terus kita input M. M ini apa? Nah, ini adalah input matrix. Jadi untuk membedakan, misalkan, ini kan satu metode untuk translasi, rotation, affine gitu ya. Terus gimana kita bisa mengetahui mana yang untuk settingan translasi, rotasi, affine? Nah, ini di matrix M-nya ini. Kita harus meng-create matrix spesifik untuk rotation, translation, dan scale.
Nah, cara membuat matriksnya seperti apa, kita akan coba kupas satu-satu. Parameter terakhir ini adalah dimensi atau size output image-nya ya, yang akan dihasilkan oleh CP2 Affine ini ya. Jadi biasanya sih kita set sesuai dengan image originalnya. Jadi kalau image original ini katakanlah 512 kali 512 pixel, maka di parameter w, h ini kita set 512 kali 512 juga, sama seperti size inputnya. Nah, itu sekilas tentang metode yang digunakan untuk melakukan translasi, rotasi, dan affine. Kalau untuk projection dia ada warp projection sendiri ya, ada metode sendiri. Nah, dan di sini seperti saya bilang perlu namanya tuh matriksnya, matriks inputnya. Kita bahas dari rotasi transformasi ya, transformasi rotasi ya. Nah, di sini akan dibahas adalah matriks untuk membuat transformasi rotasi ya, karena metodenya sama menggunakan warp affine. Kalau misalkan untuk review ulang gitu ya dengan pengetahuan zaman SMA ataupun kalau pas kuliah dapat matriks kalkulus atau aljabar matriks, matriks rotasi itu didefinisikan sebagai cos theta, sin theta dan cos theta. Ini matriks ukuran 2,2 untuk mendefinisikan rotasi bidang pada diagram Cartesius dengan menggunakan sudut ya, sudut tertentu. Nah, cuman kan kalau di di OpenCV gambar itu dia nggak tahu sudut ini, dia tahunya cuma pixel value. Nah, pada kenyataannya implementasinya itu yang akan kita inputkan bukan sudutnya gitu ya. Nah, terus juga seperti saya bilang tadi sekilas, di dalam rotasi matriks ini memungkinkan kita juga untuk menyisipkan parameter scale ya. Di rotate 45 derajat, di scale up 2 kali itu bisa ya. Nah, kalau misalkan kita set up parameter scale-nya, kita akan menambahkan kolom ketiga nih ya. Nah, dengan rumusan seperti ini. 1 min alpha kali Cx ya. Cx ini scale-nya dikurang beta dikali Cy ya. Dan yang sisi bawahnya juga. Nah, ini scale ini tergantung yang kita set ya di depan. Kalau alpha ini scale kali cos theta, kalau beta scale kali sin theta. Nah, ini metodenya menggunakan CV rotation matrix 2D ya. Jadi kalau kita panggil metode ini, function ini akan mengenerate matriks yang barusan kita maksudkan. Jadi kalau misalkan kalau secara matematis kan memang lumayan rumit gitu ya, untuk diimplementasikan ke dalam image gitu ya. Nah, tapi si OpenCV udah membuatkan functionnya, kita tinggal panggil. Di functionnya ini kita tinggal define aja. Ini ada 3 parameter ya. Center pertama nih, center ini adalah center point rotation ya, bentuknya tuple ya, x, y koordinat center di gambarnya bisa di provide di sini, ataupun kalau nggak di tengah juga di tengah gambar bisa set misalnya di pojok kiri atas gitu ya, untuk rotasinya, tapi biasanya sih rotasi di tengah-tengah gambar. Nah, seperti itu. Parameter kedua adalah degree atau rotation angle-nya. Ini bisa kita set 45 derajat dan standar sudut sampai 360 derajat ya. Parameter terakhir ada scale, kita bisa set 1 kalau kita nggak mau scale up gitu ya, si size image originalnya. Jadi ketika nanti hasil warp affine untuk rotation matrixnya juga tetap sama gitu ya. Nah, ini bisa kita set 1, tapi kalau kita mau scale up bisa dinaikin jadi 2 kali atau 3 kalinya, terserah yang kita set ya. Nah, kurang lebih seperti itu si matriks affine transformnya. Nah, itu sekilas tentang bagaimana matriks rotasi pada affine transform dibuat ya dengan menggunakan get rotation matrix 2D. Kita lihat sekarang bagaimana pengimplementasiannya di program ya. Pertama ya seperti biasa kita baca dulu gambarnya. Di sini saya cek dimensi HWC-nya ya, dimensi gambarnya img.set. Karena seperti saya bilang di atas si metode get rotation matrix 2D ini butuh center point ya. Maka ini saya akan bikin tuple. Kalau berbicara pusat gambar kan, kalau kita udah punya dimensinya H, W-nya kan gampang, tinggal cari aja nilai tengah H, nilai tengah W. Sehingga kita bisa dapat center point dari image-nya seperti ini. Nah, ini jangan lupa pembagian slice 2 kali ini mengakibatkan hasil pembagiannya jadi bulat ya. Tidak perlu kita casting integer lagi.
Nah, setelah senternya kita dapat, kita bisa masukin ke function rotation matrix 2D. Ini saya hardcode aja, mau rotasi 45 derajat. Nah, scale faktornya 1 ya, jadi nggak di scale up. Habis itu ya udah dimasukin si matrix M ini ke dalam warp affine untuk gambar Leonardo CPG. Nah, dengan size output ini sama dengan yang original ya, H,W. Dan ini di sini W, H ya, bukan H,W. Tuh, setelah ini saya simpan di variabel rotated ya. Setelahnya saya inshow si gambar hasil rotasi ya, pengimplementasian matriks rotasi. Ini kita coba running. Nah, ini hasil rotasinya ya. Dan hasil rotasinya juga bergantung ya, ini barusan kita lihat kan ini hasil rotasi 45 derajat ya. 45 derajat itu kan makin naik dia makin berlawanan arah jarum jam ya. Ini kalau misalkan saya set minus 45 derajat, jadi harusnya dia rotate ke arah berlawanan. Jadi searah jarum jam. Nah, seperti ini jadi arah ke sini ya. Atau di sudut lain, misalkannya 180 juga bisa. Pokoknya sudut 360 derajat gitu, bisa jadi ke bawah. Kalau 90 kayak ke flip 9 ke rotate 90 derajat aja biasa gitu. Nah, seperti ini kurang lebih output gambar yang dihasilkan. Seperti itu. Ini basic rotation matrix, rotation image ya. Dan di sini kan kita hasilin matrix dengan via metode CP2 get rotation matrix 2D ya. Ini kita bisa cek matriksnya seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat ya, matriksnya size-nya 3 kali 2 ya. Dan di bagian sini 0 karena scale up scale down-nya nggak ada ya. Ini saya set 1, ketika saya set 1 ini hasilnya bakal 0. Persis seperti rumus yang kita define di sini. Ketika bagian ini scale-nya bernilai 1, ini hasilnya resultnya bakal jadi 0 atas 0 bawah 0. Seperti ini. Tapi kalau scale-nya ini kita naikkan jadi 2 gitu ya. Nah, ini size-nya jadi lebih besar ya, kayak ke zoom in gitu ya. Ini kalau zoom in plus rotate begini. Nah, ini ke zoom in tapi di rotate. Nah, bisa kita cek lagi nih rotasi matriksnya nilai n-nya. Nah, ini sekarang scale di value matriks di bagian scale-nya ada nih. Ada nilainya gitu yang menandakan ini faktor scale-nya dalam perumusan yang kita define di atas ini. Nah, tapi kalau kita nggak mau scaling, ini set 1 aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu scaling rotation matrix. Nah, ini mungkin nggak perlu dikasih lah ya. Ini bisa pasti. Cuma nambahin track bar doang. Nah, tapi di track barnya ini kita variasiin nilai sudutnya itu pakai slider track bar gitu, lebih seperti itu, Mas. Kalau saya saran, ini mungkin Masnya juga bisa coba-coba nih. Cobain aja, Mas. Nah, ini dengan seperti ini kita bisa rotate dengan lebih interaktif ya. Nah, seperti ini maksudnya. Nah, ini kita bisa tambahin track bar seperti ini gitu ya. Jadi bikin track bar seperti yang selalu kita lakukan ya. Di dalam track barnya ya kita lakukan perhitungan bikin rotation matrix, apply ke warp affine, terus di inshow hasil rotatednya ya. Gitu. Nah, silakan kalau mau diikuti, Mas. Kalau yang ini udah? Udah, ya. Nah, ini yang track bar, silakan kalau mau diikuti. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait matriks rotasi? Belum sih. Ya, intinya sih kuncinya di pembuatan matriks rotasinya ini. Nah, satu metode itu. Nah, barusan kita kan ngerotasi gambar nih, Mas. Nah, sekarang kita belajar untuk ngetranslasi. Caranya sama seperti yang di rotasi. Kita bikin matriks dulu, terus kita apply ke warp affine ya. Di image translation juga sama gitu. Kita bikin matriksnya dulu, terus kita apply ke warp affine gitu. Nah, tapi untuk membuat matriks translasi nggak perlu built-in metode dari OpenCV.
kita tinggal bikin sebuah matriks yang bentuknya seperti ini gitu ya. 2 kali 3. 2 row, 3 kolom. Yang elemen kesatunya 1, 0, TX, 0, 1, TX. Berarti bagian ini 1, 0, 0, 1. Ini tetap seperti ini. Tapi yang kita modify itu bagian TX dan TY-nya. Ya, cukup clear, Mas? Yang kita modify bagian TX dan TY-nya. Iya. Nah, kalau TX-nya kita set dengan nilai tertentu, misalkan ini kan saya kasih note nih. Kalau TX-nya negatif, nah maka dia bakal geser ke kiri. Gitu. Kalau TX-nya positif, bakal ngegeser ke kanan. Jadi kalau TX ini, bagian TX ini nilainya akan mengatur gambarnya itu geser ke kanan atau kiri. Karena X ini kan secara horizontal ya. Pokoknya kalau negatif ke kiri, kalau positif ke kanan ya. Nah kalau TY, ini bakal secara vertikal. Gitu. Kalau TY negatif, dia bakal ke atas. Ya. Kayak TY positif, dia bakal ke bawah. Kok kebalik? Biasanya kan kalau di diagram kartesian itu kan ke atas itu positif itu. Nah. Iya. Kenapa di sini OpenCV TY-nya kalau ke atas negatif? Kenapa kira-kira? Karena H biasanya juga ke bawah makin positif kan. Nah, betul. Kalau di gambar itu posisi pojok kiri atas gambar itu 0,0. H itu dari titik ke atas ke bawah itu makin gede. Nah, sehingga di sini kalau misalkan saya pengen bikin matriks, misalkan ini saya set dulu ya. Saya pengen geser kanan 100 pixel gitu ya. Tapi secara posisi Y-nya tetap gitu ya. Untuk gambar yang Leonardo.jpg ini. Kalau saya jalanin, nah ini bisa kelihatan. Ini dia kegeser 100 pixel ke kiri. Tentu saja di bagian kanannya ini jadi ada yang ketutup ya, karena kegeser ya. Tapi di bagian area kirinya nih ada ruang kosong warna hitam. Efek dari kita shift ke kiri, gitu. Kita geser ke kiri. Ke kanan, sorry. Nah, seperti yang dibilang di atas, kalau di set negatif, dia bakal setnya larinya ke kiri. Nah, kayak gini ya, kebalikannya. Negatif ke kiri, positif ke kanan untuk TX-nya. Ini kita juga bisa lakukan hal yang sama dengan yang Y-nya. Ini X-nya saya set 0 dulu, biar gampang melihatnya ya. Misalkan saya pengen dorong ke bawah gitu ya, 100 pixel. Karena kan kalau ke nilai ininya positif, dia bakal ke bawah ya. Nah ini 100 pixel didorong ke bawah. Kalau ini negatif, 100 pixel naik ke atas. Nah itu image translation, cukup gampang gitu ya. Bikinnya pakai NumPy, tapi ingat di sini pakai float 32 ya. Karena requirement-nya si M-nya si word of n-nya OpenCV, matriks M ini adalah float 32 gitu, tipe numeriknya ya. Nah, ini image translation. Nggak ada aneh-aneh lah kalau di sini. Ada pertanyaan? Belum. Belum ya? Ya. Nah, silakan dicoba, Mas. Iya, sudah berhasil. Berhasil ya? Nah, barusan di atas kita udah coba tuh rotasi, scaling gitu, termasuk scaling gitu ya. Dan ini translasi yang cukup sederhana gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk part yang memang sering dipakai. Ini yang disebutnya tuh affine transform dan perspective transform atau projective transform. Nah, jadi itu hal yang sama. Perbedaannya antara dua transformasi ini, kalau affine transform, dia hanya mengandalkan 3 titik referensi. Seperti ini, Mas. Jadi kalau misalkan kita punya gambar 2 dimensi ya, kita define 3 titik, kita mampu mentransform gambarnya. Nah, jadi kayak semacam di flip gitu, Mas. Di flip horizontal atau vertikal. Nah, tapi perspektif kita ngelihat tetap nih. Nah, itu disebutnya tuh affine transform. Di sudut tertentu lah gitu. Kita istilahnya nggak berubah gitu ya. Nah, tapi kalau projective transform atau perspektif transform, kita bisa mengatur ulang perspektif gambar menjadi tertentu gitu yang sesuai yang kita define. Nah, dia titik kontrolnya ada 4, berbeda dengan yang si affine transform. Affine transform ada 3. Projective transform atau break projection atau kita sebut juga perspective transform gitu ya.
Ini ada 4. Sehingga ketika ada 4 gini, kita bisa membentuk matriks baru yang seolah-olah kayak tampak samping kanan sudut berapa derajat gitu ya. Jadi gambarnya itu bisa seperti ini gitu. Sisi-sisinya itu bisa berbeda. Jadi kalau kita ngelihat lapangan gitu ya, kayak di pojok sudut mana gitu ya, kita bisa di set seperti itu kalau pakai projective transform. Tapi kalau affine transform ini size antara width dan height-nya itu akan sama gitu ya. Height kanan dengan height kiri bakal sama. Width kanan dan width kiri bakal sama. Jadi gambarnya pun akan berbentuk jajar genjang. Ke arah manapun kita atur posisi si 3 titik ini gitu ya. Nah, itu si affine transform hasilnya bakal seperti ini. Intinya gambarnya bakal gagar jajar genjang lah istilahnya. Tapi kalau projective transform kita bisa kayak bentuk kayak layang-layang, lebih tiap titiknya tuh bisa bebas kita stretch kemanapun. Sehingga hasil outputnya disebutnya itu perspective image. Nah, kalau masih bingung nanti kita bahas nih secara implementasinya. Kita masuk di affine transform yang hanya menggunakan 3 titik control point. Nah, affine transform ini pada intinya dia sama seperti rotation dan translation, pakai warp affine juga. Cuma kita kita memerlukan matriks untuk affine transform. Matriks affine transform ini size-nya 2x3 ya. Nah, untuk membentuk matriks affine transform ini tinggal panggil get affine transform. Ya. Dengan memanggil get affine transform, kita bisa mengenerate matriks untuk digunakan si warp affine untuk melakukan proses affine transform, misalkan dari sini jadi sini. Nah, cuma si get affine transform ini dia butuh poin-poinnya nih. Kita harus define titik sumber dan titik tujuan tuh lokasinya di mana aja nih. Jadi kalau ini ada 3 titik, berarti di sini kita define 3 titiknya, XY1, XY2, XY3 di sumber. Terus ya ada XY1, XY2, XY3 di tujuan. Sehingga kita punya 6 titik, 3 titik di PTS1, 3 titik di PTS2. Makanya PTS1 disebutnya itu triangle verticus source image ya. Kalau PTS2 triangle verticus destination image. Ini titik-titik di source image, source image. Ini yang PTS2 titik-titik di destination image. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan kita punya source image di lokasi ini kan kalau digambar 0,0 ya Mas. Ya. Nah, yang kedua ini kan W,0 ya. Nah, yang ini kan 0,H kan. Nah, ini summary-nya seperti ini. Ini kita bisa affine transform bentuknya seperti ini. Tapi ini memang nggak segitiga ya bentuk aslinya. Karena ini memang 3 titik control point. Bentuk gambarnya nanti bakal jajar genjang, ke sini ada ke sininya gitu. Kita buktikan aja gitu. Nah, di sini saya akan melakukan affine transform untuk si gambar Lena.jpg. Nah, si Lena.jpg ini, nah ini M-nya saya hapus ya, bekas yang translation. Saya define PTS1-nya. Nah, ini PTS1-nya adalah titik-titik triangle verticus di original image. Pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kiri bawah. Jadi benar-benar full diambil satu gambar. Saya akan susun ulang di titik-titik ini, 0,100, 300,50, 50,350. Ini random aja milih titiknya untuk sementara ya, untuk yang si PTS2. Cuma kita akan melihat kalau hasil affine transform itu akan ya selalu berbentuk kurang lebih ya jajar genjang lah kita sebutnya. Ini kita running. Nah, mungkin kelihatan Mas? Iya. Kita coba titik yang lebih ekstrim ya. Ini misalkan di 400 lagi. 400,50. Tadi kan kelihatan kotak, nggak kelihatan jajar genjang ya. Nah, ini lumayan lebih jajar genjang ya. Bisa kita coba lagi, ini misalkan 500. Nah, ini lebih jajar genjang tapi kepotong ya. Ini bisa kita variasiin, ini 400.
Ini 250 misalnya. Nah, ini kelihatan jajar genjang. Jadi bisa kebayang kalau hasil warp affine ini outputnya akan selalu jajar genjang. Kalau misalkan kita punya transformasi, ini juga bisa sebaliknya, Mas. Dari hasil jajar genjang ini kita bisa kembaliin ke aslinya gitu. Nah, ini contohnya kita punya warp destination kan yang bentuknya seperti ini gitu ya. Ini kita bisa kembalikan ke original size-nya. Ini kita coba ya. Nah, jadi kita define dulu PTS1, PTS2-nya. Otomatis PTS1, PTS2-nya itu kayak ditukar aja kalau mau dibalik gitu ya. Jadi PTS2, ini PTS1 gitu ya. Nah, ini jadi source karena kita pengen ngebalikin yang hasil affine transform di atas menjadi seperti semula. DST gitu ya, destination. Nah, setelah ini saya cari affine transformnya untuk kebalikannya. Setelah dapat ya saya apply ke warp affine. Nah, tapi gambarnya itu bukan gambar original, tapi gambar yang sebelumnya tuh udah dijajar genjangkan lah gitu ya. Menggunakan matriks affine transform yang baru yang ditukar nih dari hasil yang matriks yang jajar genjangnya jadi source, kebalikannya yang asalnya bentuk originalnya jadi destination. Ini kayak kita kasih nama warp DST2 lah gitu ya. Nah, selanjutnya saya inshow aja nih. Saya inshow kayak gini. Nah, balik lagi seperti awal. Ini kita bisa show dua-duanya untuk compare ya, Mas. Warp 1 dan warp 2-nya ya. Ini jangan lupa labelnya dibedain biar nampil birunya, kalau sama dia bakal numpuk. Nah, ini hasil warp transform dari bentuk jajar genjang saya perbaiki jadi kotak lagi. Jadi bisa berlaku sebaliknya gitu ya. Yang originalnya juga kalau mau bisa kita inshow. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, tapi kalau dilihat nih originalnya nggak tepat sama ya, di bagian atas bagian bawahnya tuh kayak ada bekas kekikis ya. Iya. Nah, ini efek dari warp affine ya, karena tadi di rotate banyak ujung yang kena gitu. Nah, ini kan originalnya ini dilakukan affine transform sehingga bentuknya seperti ini. Setelah bentuknya seperti ini, saya affine transform balik ke bentuk yang awal. Nah, gitu. Jadi dia bisa berlaku sebaliknya. Use case aslinya sih sebenarnya ketika di gambar tuh misalkan kita punya dokumen miring seperti ini, Mas gitu ya. Nah, kita bisa affine transform menjadi lebih tegak seperti ini dengan menerapkan affine transform ya. Tapi sekali lagi syaratnya adalah gambar yang sumbernya ini berbentuk jajar genjang lah. Kalau jajar genjang kan panjang ini dan panjang ini sama, lebar ini dan lebar ini sama. Yeah. Nah, itu syaratnya baru bisa dilakukan affine transform. Tapi kalau beda, mau nggak mau kita pakai projection atau perspective transform. Nah, dari sini ada yang mau tanyain terkait affine transform ini, Mas? Ada yang kurang clear? Cukup sih. Cukup ya. Nah, mungkin yang challenge itu barusan kayak kita menentukan poin 1 dan poin 2 kan. Kadang-kadang kan kalau kayak gini kan meraba-raba susah ya. Iya. Nah, di sini saya bikin program pakai mouse event click. Ya. Pakai mouse event click. Jadi mungkin saya tunjukin dulu ya ekspektasi resultnya, baru mungkin saya jelasin codingannya biar kebayang. Nah, ini memanfaatkan mouse event click untuk menandai titik-titik affine transform. Ini saya pakai gambar yang lena.jpg. Nah, ini saya klik kanan dulu, klik
terus klik kiri satu kali. Nah, klik di sini, klik di sini, klik di sini misalkan. Nah, selanjutnya saya klik lagi. Kan kalau Affine Transform cuma 3 titik ya. Saya klik lagi dia bakal jadi warna itu. Kliknya di mana misalnya? Di sini, di sini, di sini, di sini ya. Saya klik lagi. Nah, ini hasil Affine Transform. Ini kalau mau di reset klik kanan aja. Nah, saya bisa pilih ujung-ujungnya kalau mau lebih ini ya. Di sini, di sini, sama di sini gitu ya. Saya bisa transform ke sini, ke sini, ke sini. Nah, jadi jejer genjang. Lebih kecil. Dari sini juga bisa ditransform ulang. Tapi kita harus reset dulu ya. Tetap dari awal lagi. Ini boleh dari mana aja titiknya. Yang penting ambil 3 titik gitu ya. Kalau mau semuanya keambil, ngambilnya di pojok paling ujung gitu. Tapi kalau mau tengahnya juga boleh. Kayak gini ya. Terus saya pilih di sini, di sini, di sini. Dia bakal jadi jejer genjang. Ini Affine Transform. Nah, implementasinya di codingan ini dengan menggunakan mouse event click, set mouse callback, window name-nya ini Affine Transform by mouse click. Ini fungsinya Affine Transform. Kalau mouse-nya masih mengikuti silakan. Ya, nanti aja nggak apa-apa Mas. Oke, nanti aja ya. Ini saya jelasin aja dulu ya. Ya. Nah, ini seperti biasa sih saya set global variabelnya karena pengen diupdate di dalam function ya. Poin 1 dan poin 2. Poin 1 dan poin 2 ini adalah poin yang apa namanya? Yang sebelumnya kita gunakan untuk Affine Affine dan Affine Transform. Tapi di sini saya set kosong karena apa? Posisinya apa? Nilai koordinatnya x, y-nya akan didapatkan dari klik mouse-nya. Untuk memulai proses capture lokasinya ini saya pakai event right button, jadi perlu klik right button dulu. Ini ada flag-nya baru masuk ke mode edit gitu, is edit through. Saya kosongin dulu poin 1, poin 2-nya untuk make sure. Nah, terus saya copy gambar sumbernya lena.jpg ke dalam frame. Frame ini kebetulan udah global variable juga ya, jadi bisa diupdate di sini, bisa diupdate di sini. Selanjutnya saya event nih listen. Selain right button, dia akan listen left button. Ketika ada left click, dia akan ngecek kalau poin 1 di bawah 3 panjangnya, artinya masih butuh nilai apa, butuh di input source point gitu ya. Kan maksimumnya 3 ya. Nah, dia akan nge-append posisi x, y si klik buttonnya. Nah, habis itu dia draw circle gitu ya. Makanya tadi ketika habis ngeklik ada circle yang muncul ya, karena di sini tiap kali klik, tiap kali dapat right button, dia langsung nge-draw circle. Nah, tapi kalau misalkan PTS 1-nya itu udah lebih 3, tadi di gambar yang lainnya kita udah titik 3, nah dia akan berubah nih, masuk ke yang PTS 2. Dia di sini juga ngecek lagi nih. Kalau PTS 2-nya itu belum nyampe 3, terus aja ngeplot di PTS 2. PTS 2 tuh untuk yang destination size-nya ya. Nah, di sini akan nge-size background-nya jadi hitam kalau PTS 2-nya itu masih 0 untuk awal. Makanya tadi setelah masuk, ini mungkinnya saya tunjukin ya. Nah, ini kan masih ngisi yang PTS 1 ya. Nah, 3 titik. Nah, titik 4, karena udah lebih, dia masuk ke elite yang kedua ya. Nah, ini background-nya jadi hitam. Jadi hitam karena saya set background-nya jadi NP0 hitam ya. Di sini nih. Di NP0, frame-nya saya update jadi hitam ketika PTS-nya masih 0, belum ada circle-nya. Nah, tapi terakhirnya ini saya add circle warna berbeda gitu ya. Setelah yang PTS 2 juga dapat ketiga-tiganya ya. Kalau dilihat kan tadi ini 1 2 3 terus 1 2 udah 3 dapat, klik yang selanjutnya. Nah, langsung nge-generate image-nya. Makanya di sini kalau misalkan ini sudah terpenuhi, PTS 1 terpenuhi, PTS 2 terpenuhi, maka selanjutnya tinggal apply si Affine Transform-nya yang sumbernya dari PTS 1 dan PTS 2. Udah kalau kayak gitu tinggal di show. Makanya barusan
bisa kita buat sistem seperti ini ya. Nah, dengan seperti ini jadi lebih gampang gitu marking geometri mana yang mau digunakan gitu ya, titik sumber dan titik destination-nya. Nah, seperti itu penjelasannya ya. Nah, itu terkait affine transform. Yang terakhir, ini ada yang disebut dengan perspektif transform, Mas. Nah, kalau di affine transform ini kita butuh matriks ukuran 2x3, gitu kan? Kalau di perspektif transform, dia butuh 3x3 matriksnya, size-nya ya. Nah, untuk melakukan perspektif transform ini, berbeda juga nih, selain matriksnya ukuran 3x3, dia butuh 4 titik gitu ya, untuk referensi dia dari sumber gitu ya, ke target gitu ya. Jadi bentuknya apa, ke apa gitu. Nah, untuk mendapatkan 4 poin posisinya itu, kalau sebelumnya kan di affine transform kita menggunakan get affine transform ya. Nah, kalau di perspektif transform kita menggunakan get perspektif transform. Kalau tadi kan get affine transform untuk yang affine transformation. Kalau untuk perspektif transform kita menggunakan get perspektif transform. Sama sih. Di sini juga kita fading PTS1 dan PTS2. Bedanya di PTS1 ini ada 4 vertices. Jadi ada 4 titik gitu, ada 4 XY gitu, XY1, XY2, XY3, XY4. Nah, PTS2 juga sama, 1, 2, dan 4. Jadi ada 4 titik gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah melakukan reprojection atau koreksi geometrik. Nah, yang bentuknya memang tidak jajar-genjang seperti yang hanya bisa dilakukan oleh si Warp-Affine. Kasus umum yang sering digunakan untuk percontohan di OpenCV ini adalah gambar Sudoku ini. Di sini sudah saya kasih ya tadi ya, gambar Sudoku ini. Kalau kita lihat Mas, kotak Sudoku ini kan dia bentuknya tuh nggak jajar-genjang, tapi kayak trapesium dan gak beraturan gitu ya. Kita pengen mengatur ulang ukuran si Sudokunya ini jadi benar-benar tegak. Titik ujung ini ditarik ke sini, titik ujung ini ditarik ke sini, titik ujung ini ditarik ke sini, titik ujung ini ditarik ke sini. Sehingga outputnya itu kita bisa dapatkan kotak Sudoku yang sempurna nih. Kayak gini. Nah, ini disebutnya tuh geometric correction. Jadi bayangkan nanti penerapannya itu kalau ada dokumen kecetak miring, kita mau koreksi bisa menggunakan perspektif transformation. Nah, atau misalkan yang di kasus Mas ya berarti untuk kasus yang plat nomor ya, memperbaiki geometri lokasi dari plat nomor karena tergantung Mas sudut penempatan kamera itu mempengaruhi output gambar yang dihasilkan. Kalau mau distandarkan itu jadi tampak depan berarti kita harus apply geometric transformation. Ya contohnya seperti ini gitu, walaupun tidak line pas tampak depan gitu ya di gambar Sudoku, tapi kita bisa grab ujung-ujungnya sehingga kita bisa mendapatkan bentuk Sudoku yang kotaknya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengapply hal serupa seperti ini? Nah, ini nanti ke depannya di bawah kita akan menggunakan contour detection ya untuk mencari kontur kotak di sini. Tapi sebelum sampai di contour detection, saya akan contohkan hal sederhananya dulu. Nah, hal sederhananya itu di sini di mana PTS1 dan PTS2-nya ini kita feeding manual gitu ya. Kita set manual. Jadi udah diketahui nih titik lokasi si titik kiri atas, kiri bawah, kanan bawah gitu ya. Nah, dengan koordinat-koordinat ini digambar yang sudoku.jpg. Nah, saya akan reprojection, saya akan edit ya, ganti perspektifnya ke target ukuran baru yang pojok kiri atasnya 0,0, pojok kanan atasnya 300,0, pojok kanan bawahnya 300,300, pojok kiri bawahnya 0,300. Ini formatnya itu top left, top right, bottom right, bottom left ya. Ini saya kasih note di sini Mas, biar nggak bingung. Ini titiknya itu untuk di titik yang mana sih gitu ya. Jadi yang pertama ini top left, sublist kedua ini top right, ini bottom right, yang ini ya. Bagian ini adalah bottom left ya, ini. Jadi, ya. Bagian ini top right,
yang ini top left, yang ini bottom right. Nah, ini top right. Ini bottom right, yang ini adalah bottom left. Nah, sehingga setelah kita masukkan ke PT1 dan PT2, gampang, tinggal kita panggil aja get perspektif transformnya, simpan matriksnya, selalu pakai M aja biar nggak ambigu di start halnya ya. Jadi kalau ada M, kita tahu ini matriks transformation. Nah, ini destination size-nya nggak pakai H, W lagi. Kenapa kira-kira, Mas? Kenapa di sini saya pasang 300,300? Nggak pakai H, W punya si image aslinya. Kurang tahu. Nah, karena di sini nih di destination size-nya nih saya pilihnya mentok di size X dan size Y-nya itu 300. Kelihatan dari sana kan ya? Oh iya iya. Makanya di sini hak W, H-nya ini saya set 300 juga. Ini saya tunjukkan dulu hasilnya. Nah, seperti ini ya. Dan di sini saya sengaja kasih apa CV2 circle biar ada dotnya, biar kelihatan. Nah, jadi kelihatan hasil dotnya ya. Kayak gini. Nah, silakan kalau mau dicoba, Mas. Nah, pertanyaannya bagaimana? Ini kan kalau kita lihat hasil perspektif transformnya jadi 300 kali 300. Bagaimana kalau kita pengen hasil perspektif transformnya itu size sama seperti originalnya? Originalnya entah berapa gitu ini size-nya. Nah, kalau kita pengen hasil perspektif transformnya itu sama dengan originalnya, nah kita set di sininya itu HWC-nya itu kan ini top left, ini top right ya. Ini X, Y-nya gitu ya. Nah, ini kita set W, 300-nya diganti W, gitu ya. Ini diganti W, ini diganti H. Diganti H. Sesuai dengan image originalnya. Di sini kita tinggal sama aja W, H. Ini jangan lupa ya, bukan H, W, tapi W, H untuk si perspektif ini. Ketika kita define kayak gini, result image-nya akan sesuai atau seukuran dengan original image. Nah, begitu tuh kalau kita pengen gambar yang dihasilkan ini secara size sama seperti yang originalnya. Oke. Silakan, Mas. Kalau dilihat, ini secara manualnya sih kelihatan gampang ya. Cuma challenging-nya itu di menentukan titik-titik poin 1 atau poin 2-nya ya. Iya. Nah, di sini saya bikin program lagi. Ini bukan trackbar ya, sorry. Mouse click ya. Ini sama seperti yang work find transform di atas ya. Nah, kita bisa menggunakan mouse click untuk melakukan perspektif transform daripada kita input manual seperti ini ya. Caranya juga sama sih, mirip-mirip dengan yang di atas. Right button dulu, baru nanti untuk masuk ke mode edit gitu ya, sehingga editnya true. PTS1-nya saya kosongin. Cuma PTS2-nya saya nggak input dari klik mouse karena kan target size-nya udah tertentu ya, kita tahu gitu, kita pengen jadi ke gini gitu, ke ukuran yang ini gitu. Nah, ini berarti yang harus kita capture adalah PTS1-nya aja. Karena ingat di sini bukan lebih kecil dari 3, lebih kecilnya dari 4. Kenapa? Karena si perspektif transform ini butuh 4 titik ya. Berarti 0, 1, 2, 3 gitu ya. Makanya di sini lebih kecil dari 4. Nah, selanjutnya kita apply lagi append, terus draw circle-nya gitu ya. Ketika diklik kemudian dia langsung manggil si perspektif transform. Nah, manggil si perspektif transform untuk meng-create matriks perspektif transformnya, masukkanlah ke si perspektif metodenya, si function yang untuk nge-generate gambar hasil perspektif transform dengan matriks yang kita masukkan di sini. Size-nya ini 300-300 karena ini kita set di awal matriks destination size yang kita pengen itu 300 kali 300 pixel ya. Dan sekali lagi nih urutannya tuh top left, top right, bottom left ya. Ini saya running ya. Nah, di sini kita bisa
lakukan klik seperti ini. Oh, sorry. Saya pilih klik kanan dulu. Terus saya pilih klik di sini, ya. Di sini, dan di sini. Terus saya pilih. Nah, cuma hasil perspektifnya dia malah jadi kayak ke rotate ya, nggak vertikal ke atas. Kenapa kira-kira, Mas? Urutannya yang tadi itu ya. Nah, urutannya ya. Urutannya berbeda. Karena kalau ingat kan dia dari top left, klik kanan dulu. Top left ini, top right, bottom right, bottom left. Langsung klik. Nah, itu benar. Tapi kan kalau seperti ini jadi merepotkan gitu. Kalau ini enak gitu bentuknya ke atas. Kalau bentuknya tuh kayak apa namanya? Kayak berlian gitu kan? Itu susah gitu kan? Nah, itu gimana menyiasatinya? Nah, ini saya bikin sebuah function. Nah, ini untuk order point. Jadi kita nggak peduli urutannya ke arah mana. Dia bahkan gejlok di mana-mana gitu, kanan, kiri, atas, bawah, terserah. Dia bakal reordering sendiri. Bakal diurutin jadi top left, top right, bottom left, bottom right. Nah, ini apa namanya? Fungsinya selalu seperti ini. Ini bisa dimanfaatkan di mana aja. Ini saya running. Nah, cuma di bagian ini saya pakainya jangan dari yang apa adanya dari mouse gitu. Saya panggil dulu order point-nya, si function order point, untuk diurutkan ulang gitu ya, si PTS 1-nya. Kalau di sini kan PTS 1 langsung dimasukin PTS 1 gitu ya. Cuma diganti jadi plot 32 doang. Ini kita coba lihat. Ini saya coba ambil dari bawah. Saya klik kanan dulu. Ke sini. Nah, sekarang bisa. Tadi nggak bisa kan? Terus saya pilih yang normal. Nah, ini juga bisa. Ini saya pilih apa namanya? Zigzag gitu ya, dari sini ke sini. Nah, ini bisa tetap ke atas ya, walaupun sedikit bergeser karena kita klik manual ya. Nggak presisi lokasinya. Nah, seperti itu tuh caranya. Ini kita bisa tagging manual dan kita bisa hasilkan gambar baru yang persegi, benar-benar di perspektif transform ini. Use case salah satunya itu seperti ini. Tapi ini juga walaupun misalkan by click, kalau di realitanya kan kita pengen programmatically gitu ya, kita nggak perlu intervensi user lagi gitu. Apa namanya, orang untuk melakukan nandain poinnya di mana kemana gitu kan. Ya. Nah, selanjutnya kita gabungin pengetahuan kita barusan tentang perspektif transform dengan sebelumnya tentang kontur ya. Nah, kita dapetin dulu konturnya, terutama kontur kotak yang sudoku gitu ya, kalau di kasus sudoku. Nah, ini kalau dapetin kontur kotak luarnya ini bisa aja kita pakai retter eksternal gitu ya, untuk ngambil ekstrim point paling luarnya gitu ya. Nah, setelah ngambil ekstrim paling luarnya, bisa kita cari nih titik-titik ujung nih, koordinat ujung-ujung ini. Nah, ini kita bisa terapkan approx poly ya, untuk nyari lingkaran. Tapi yang didapatkan pasti bakal extreme point-nya. Udah dapat extreme point-nya, udah gampang nih. Tinggal dipakai untuk melakukan perspektif transform. Untuk ke sumber image size-nya gitu ya. Kurang lebih kayak begitu. Jadi kuncinya untuk menemukan titik-titik si objek yang kita pengen cari tahu ini dengan menggunakan find contour. Kita coba lihat. Tapi sebelum ke penerapannya, ada yang mau tanyakan dulu perihal yang barusan kita bahas? Nanti saya pelajari dulu kayaknya. Oke, siap. Ini terakhir nih ya, tentang find transform untuk crop foto KTP dengan perspektif transform. Nah, jadi ini gambarnya seperti ini gambarnya. Ini ada gambar KTP 4 miring ya. Memang secara bentuk ini perlu di perspektif transform ya, projection untuk biar jadi tegak gitu ya. KTP 5 juga sama. Ini kalau tab ini kita bisa buat dia jadi tegak.
Di crop KTP-nya kita ambil, terus ditampilkan di window terpisah. Nah, untuk melakukan tahap ini saya kasih rumusannya. Seperti saya bilang, ini baca gambar, konstruksi grayscale, apply threshold outsu. Kenapa harus ini semua? Karena ingat di sini kita perlu find contour ya. Kontur perlu binary image ya. Sehingga di sini kita lakukan grayscale dulu, baru apply thresholding outsu. Mau outsu mau binary boleh ya. Terserah. Kalau ini untuk simple aja biar otomatis pakai outsu. Terus saya masukkan ke find contour. Konturnya kan dapat. Nah, ini saya filter dulu, saya hilangin yang konturnya size-nya kecil. Kalau kotak foto KTP ini kan size-nya nggak kecil banget ya. Di sini area tulisan ini mungkin aja ada masuk kontur yang kecil-kecil. Itu kita hilangin, kita remove. Atau kotak yang terlalu besar kayak kotak KTP-nya, ini kita remove juga gitu. Terus setelah itu kita find koordinat foto X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, ya titik-titik fotonya ini di mana. Kalau ini titik-titiknya udah dapat, nah ini tinggal dimasukin ke perspektif transform untuk dijadikan matriks, baru dimasukkan matriksnya hasil perspektif transformnya itu si get perspektif transform, matriksnya dimasukkan ke warp affine ya, si metode warp affine yang di sini contohnya. Ini kan warp perspektif ya. Oh ini bukan pakai warp affine ya, pakai warp perspektif sorry. Jadi untuk di perspektif transform ini bukan pakai warp affine lagi, tapi warp perspektif. Nah selanjutnya bagaimana pengimplementasinya? Ini saya pisah-pisah jadi fungsi-fungsi terpisah ya. Tapi pada intinya codingan awalnya dari sini dia baca gambar dulu. Nah setelah baca gambar dia akan manggil function get contour dan dimasukkanlah gambar yang hasil bacanya si KTP4 ini. Dia akan baca si KTP4 ini. Nah ke fungsi get contour. Di get contour ini ada apa? Oh di sini standar lah, di dalamnya ada convert ke grayscale, threshold outsu, hasil thresholdnya dimasukkan ke find contour. Di sini saya pakai retter list dan chain approx simple ya untuk hanya dapat titik-titik ekstrimnya saja. Nah kontur yang dihasilkan ini saya filter ya. Saya cek ke ke function contour OK. Dia bakal iterate nih pakai looping inline. Ada for-nya looping tapi satu inline ya. Atau waktu itu pernah dibahas nggak ya tentang looping pakai for tapi satu garis kayak gini nggak pakai enter ke bawah? Kayaknya belum sih. Ya belum ya. Tapi bentuk inline for tuh di Python bisa nih contohnya kayak begini. Kontur ini kan list banyak ya. Jadi kita bisa for kontur item dalam kontur. Jika konturnya oke, maka masukkanlah si konturnya gitu. Kita append ini kan jadi list ya. Maka didapatkan list baru, kontur-kontur baru yang memang secara ukuran itu oke. Nah, ketika manggil kontur oke, dia perlu kontur itemnya dan size-nya ya, size gambarnya ya, size gambar utamanya. Nah, di sini konturnya itu kita apain? Nah, karena tadi berdasarkan catatan kita pengen drop semua kontur, drop semua area. Semua kontur kan bisa pakai bounding rect, semua area bisa pakai kontur area kan. Nah, di sini makanya saya combine dua-duanya. Bounding rect untuk menghindari yang size-nya itu kecil-kecil. Nah, ini width dan height-nya di bawah 50 pixel saya cancel, saya keluarin. Karena fotonya pasti ya paling nggak 100 pixel kali 100 berapa pixel gitu ya. Lebih lebar. Nah, terus juga kalau yang secara area, total pixel di dalam konturnya itu kecil, kita drop. Gitu. Atau di atas berapa, kita drop juga, karena porsi fotonya kan nggak gede banget. Gitu. Jadi kalau ada kontur gede banget, ya kita nggak mungkin foto gitu ya. Nah, itu setelah berhasil get kontur, ini saya nyari find for coordinate. Nah, di sini kan baru dapat konturnya doang. Nah, ini saya pakai CV2 approx poly. Saya pakai CV2 approx poly untuk nyari kelilingnya ya. Untuk nyari keliling si, ini nggak perlu nih, bounding rect di sini nggak perlu. Kita hapus dulu ya. Nah, di sini saya pakai approx poly untuk nyari perimeter ya, keliling si objeknya gitu ya. Kalau di sini KTP berarti saya nyari titik ini, titik ini, titik ini, titik ini ya. Nah, pakai CV2 approx poly.
Nah, ini parameternya pernah dijelasin ya, arcus length-nya gitu ya. 0,08 ini kayak rasionya ya. Kalau mendekati 1 kan dia ekstrimnya lebih sedikit. Gitu. Dan ini setelahnya ini saya reshape, dikembalikan ya. Nah, saya simpan di variabel namanya PTS dari output find for chord barusan. Poinnya udah dapat, titik-titik fotonya udah dapat. Titik ini, titik ini, titik ini, titik ininya udah dapat. Nah, baru saya masukkan ke function transform. Nah, di function transform ini, pada intinya dia manggil get perspective transform dan CV2 warp perspective. Ini juga secara apa namanya dimensi sama ya, secara parameter sama seperti warp of find ya. Warp perspective ini secara parameter sama dengan warp of find. Jadi hasil titik-titik 4 titik-titik yang didapatkan dari find for koordinat dimasukkan ke fungsi transform di sini. Nah, di sini kita nyari dulu nih koordinat tujuannya, kita re-rank. Ini kita order point karena kan bisa aja urutannya berbeda-beda gitu ya. Nah, sehingga kita bisa dapetin destination size, destination point seperti ini. Nah, ini kalau ditanya ini rumusan ini buat apa? Nah, ini untuk menentukan destination pointnya ya. Karena bisa aja kan yang kita dapetin barusan dari rectangle dari C4 koordinatnya kan ini sumbernya kan. Sumbernya. Lokasi originalnya si ini, dan ini ya. Nah, tapi kan kita perlu koordinat tujuannya gitu ya. Titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Itu di mana gitu. Nah, untuk itu kita perlu apa namanya? Cari ini rumusnya itu dengan menggunakan Pitagoras ya. Untuk nyari width A, width B. Tapi kalaupun nggak seperti ini, sebenarnya bisa aja. Kita set jadi berapa, misalkan seperti di atas ya, 300. Kalau mau simpel ya, Mas. Misalkan untuk simpel aja ya, biar nggak terlalu complicated untuk memahaminya. Tapi kalau misalkan ini saya pengen aktual seperti aslinya, pakai ini. Tapi kalau misalkan kita mau hard coded, jadi 150 kali 150 misalnya. Kalau 150 kali 150 kayaknya terlalu kotak ya. Foto itu kan 2 kali 3 ya, Mas? Iya. Width-nya itu katakanlah kalau 2 kali 3, 200 lah ya, biar gampang gitu. 200, height-nya 300 lah. Ini kalau hard-coded gini ya boleh aja, ini lebih enak. 300, ini nggak perlu pakai min 1 ya. Seperti di atas gitu, kita destination-nya kita hard-coded seperti ini. Dan di sini juga sama nih, kita set width-nya 200, height-nya 300. Nah, seperti ini, tapi semua gambar yang dihasilkan akan size-nya 200 kali 300 ya. Nah, ini gambar yang dihasilkan 200 kali 300 pixel. Memang besar banget gitu ya. Tapi kalau terlalu besar ya kita bisa bikin setengahnya lah gitu. Dibikin jadi apa misalnya 100,150 gitu ya. 100 ini jadi 150 bisa. Ini nggak perlu min 1 ya. 150 ini 150. Nah, ini berarti jadi 100,150. Nah, cuma sekali lagi, ini kalau seperti ini caranya, output gambar yang dihasilkan akan apa namanya seragam gitu ya, size-nya seperti ini. Karena memang kan kalau nggak masalah juga ya, kalau foto KTP kan dia rasionya seragam ya, 2:3. Ini untuk yang KTP 4 tadi ya. Nah, kalau kita ganti ini untuk KTP satunya lagi, KTP 5 ya. Ini juga harusnya bisa ya. Nah, ini bisa ya. KTP 5 kita bisa crop juga nih. Gitu. Ini untuk pembuktian si find for chord-nya ini juga bisa kita draw circle. Draw circle-nya caranya bisa di bagian sini nih. Nah, ini kita bisa draw circle si rect-nya ya. Misalkan for point in rectangle point ya. Kita panggil cp2 dot circle. Nah, image show-nya ini kan untuk yang si IMG ya.
ing. Nah, terus lokasinya di pt, tapi pt-nya ini saya unpack dulu, x, y sama dengan pt dot pt 0 sama pt 1 gitu, biar gampang enaknya. Atau kalau mau masuk pt 0 pt 1 juga boleh. Langsung dimasukin. Langsung ke lokasi circle-nya ya. Seperti ini, radiusnya random aja kita set misalkan 4 pixel, color-nya apa misalkan random aja gitu. Nah, jadi warna apa nih? Terus kita set jadi fill color ya, -1 ya. Habis seperti ini kita bisa cek ini ya, titik-titiknya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Tapi harusnya warna kuning biar kelihatan banget ya. Kalau warna kuning kita setnya mungkin di sini 255, hijau dan merah ya. Nah, bisa kelihatan titik-titiknya ya, Mas? Ya. Di sini. Tapi di sini juga ikut ke bawah nih hasil foto. Cuma di sini bisa ketahuan kalau si fine contour bisa menemukan lokasi ujung-ujung si foto ya. Ini ada warning, ini kayaknya gara-gara poinnya ini float. Tapi ini bisa di set ini aja, bisa kita hilangin as type np.uint 8 gitu ya. Nah, sorry, yang uint 8 16 lah kurang ya. Kan ini bukan gambar, ini lokasi pixelnya ya. Baru pas. Kalau tadi karena desimal kan poin apa nih, kayak ini kan dia print lokasinya. Pixel itu nggak bisa desimal kan, makanya tadi muncul warning walaupun desimalnya bulat gitu. Oke, paling kalau dari saya itu penerapannya contohnya seperti ini ya. Nanti kedepannya untuk sukses di plat nomor kita bahas lah pas di bagian OCR ya, pakai SPM. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mas? Nanti ya mungkin pertemuan berikutnya. Oke, sip. Sampai sini dulu mungkin untuk pertemuan sekarang. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih, Mas. Selamat malam.